Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KNRP dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube channel KNRP Kepulauan Riau. Berbagi informasi mengenai program KNRP, aksi peduli Palestina, informasi kondisi Palestina saat ini, dan kondisi dalam negeri juga tentunya. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa sebarkan informasi-informasi kebaikan ini kepada teman, saudara, keluarga, dan pasangan halal Anda tentunya. Eits, yang jomblo, jangan baper. Menyembelih kurban termasuk amal salih yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai atau harga hewan kurban, atau bahkan sedekah yang lebih banyak daripada nilai hewan kurban. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syiar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa sih kita harus berkurban di Palestina, dan adakah perbedaan berkurban di Palestina dan Indonesia dari segi hukum maupun pahalanya? Terima kasih. Mengapa kita harus berkurban di Palestina? Kemudian, adakah perbedaan berkurban di Palestina dan Indonesia dari segi hukum dan pahala? Nah, bismillah, kami coba untuk menjawab yang kami tahu. Pertama sekali, ketika kita istilah kurban ini ada beberapa istilah. Yang pertama Allah sebutkan dengan istilah nahar, kemudian nusuk, kemudian al-hadyu, dan yang sering atau familiar kita gunakan ketika Idul Kurban adalah Idul Adha, yang artinya Idul Kurban atau Idul. Kemudian korobas yakrobu, atau asal kata kurban itu adalah dari koroba yakrobu yang berarti dekat. Yang hikmahnya adalah bagaimana seorang hamba ketika berkurban untuk Allah mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ada di dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran menyandingkan kurban dengan sholat. Para ulama mengatakan bahwa sholat ini merupakan ibadah dengan anggota tubuh. Ini merupakan salah satu ibadah yang azim, yang besar. Kemudian Allah sandingkan dengan kurban, menunjukkan bahwa ibadah terbesar menggunakan harta adalah juga kurban. Nah, jadi kurban ini adalah perkara yang besar yang Allah sandingkan juga dengan perkara besar, yaitu sholat. Kurban sendiri, kalau dilihat dari hukum fikih, kurban sendiri itu para ulama memiliki dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bagi orang yang berkelapangan harta, maka hukumnya adalah wajib. Mereka melihat berdalil dari hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Dan ini adalah dalil para ulama yang mewajibkan kurban. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah makan bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Nah, tentu keduanya memiliki dalil dan menunjukkan bahwa kurban ini adalah perkara yang besar. Tapi ini dari sisi kurban, kita mengorbankan harta, tapi kemana kita korbankan? Nah, kalau kita membaca kitab-kitab fikih, maka kita dapatkan bahwa manfaat yang diterima dari kurban ini, yang pertama sekali kita boleh menerima manfaat.
Jadi kita sebagai pengkurban, orang yang berkurban itu boleh menerima manfaat dari daging kurban. Kemudian adalah fuqara wal masakin, orang-orang yang fakir dan miskin. Nah, tentu kalau kita melihat kondisi kita di Indonesia, itu setiap masjid biasanya ada sekian sapi, sekian kambing. Jadi tentang ketika kita berkurban ke Palestina boleh atau tidak, maka kita melihat dari sisi sosial. Ketika di Indonesia atau di lingkungan kita sudah banyak yang berkurban dan penerima manfaatnya sudah cukup, kenapa kita harus berlebihan? Maka lebih baik kita berkurban ke Palestina, di mana di sana saudara kita masih terbatas. Yang berkurban di sana masih sedikit, sementara kebutuhan mereka sangat membutuhkan, mereka diblokade oleh mereka. Dan tentunya karena orang-orang Palestina memiliki kemuliaan mereka, memiliki Al-Aqsa, memiliki Ardul Haram, Ardul Mubarak, tanah yang berkah, tentu harus ada perhatian kita sebagai saudara sesama muslim. Jadi berbicara apakah boleh atau tidak dari segi hukum, maka tentu kita akan mengatakan bahwa tidak ada hukum yang mengatakan kita wajib atau harus berkurban di Palestina. Tetapi kita melihat dari kacamata sosial bahwa ada perhatian yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari segi pahala, maka tentunya ini menjadi hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengintervensi atau tidak ada dalil yang mengatakan khusus apabila berkurban Palestina pahalanya lebih besar. Tidak ada, tetapi itu dia tadi kita melihat dari sisi sosial. Tentu al-ajr min jinsil amal. Allah akan memberikan pahala dari jenis amal kita. Ketika amal kita itu komprehensif melihat kondisi, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Itu mungkin yang kami pahami, yang kami tahu. Ikhwatul iman yang memiliki saran atau tambahan, tafadhol, atau bertanya ke ustaz yang lain, tafadhol. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ibadah kurban adalah salah satu pintu terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya ibadah salat, ia juga menjadi media takwa seorang hamba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sekian dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan informasi kebaikan-kebaikan ini di seluruh jagat bumi. Karena itu gratis, tis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.